Di Jiangcheng pada bulan Juli, matahari sepanas api. Di antara kerumunan yang ramai, seorang pemuda kurus diam-diam menatap kota yang familiar namun asing ini. Sudah 15 tahun dan akhirnya aku kembali. 7 saudara perempuanku, apakah kalian semua baik-baik saja? Pemuda itu bergumam pelan. Namanya Lu Yun. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia dibesarkan di panti asuhan. Dia memiliki 7 saudara perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga yang memperlakukannya seperti saudara dekat. Permainan favorit mereka ketika mereka masih kecil adalah bermain rumah dengan Lu Yun, dan mereka berjanji akan menikahi Lu Yun bersama ketika mereka besar nanti. Lu Yun baru berusia 5 tahun saat itu, dan dia berkata dengan suara manis, kami bukan anak berusia 3 atau 4 tahun lagi, kami harus menepati janji kami. Jadi kedua saudari itu terhubung dengannya, dan siapapun yang mengingkari kata-katanya akan menjadi anak anjing. Dengan cara ini, Lu Yun kecil berharap untuk tumbuh dewasa setiap hari, sampai api menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Dalam kebakaran itu, para suster bisa saja kehabisan tenaga, namun untuk kembali menemukannya, mereka akhirnya terjebak di lautan api. Lu Yun kecil ketakutan dan menangis dengan keras. Tetapi bahkan dalam situasi ini, kakak perempuan tertua masih memeluknya dan menghiburnya agar tidak takut. Api berkobar. Kedelapan anak itu berpelukan erat dan tak lama kemudian pingsan karena asap tebal. Ketika Xiao Lu Yun membuka matanya lagi, itu masih berupa lautan api, tetapi perbedaannya adalah seorang pendeta Tao tua muncul di hadapannya. Pendeta Tao tua itu berdiri di atas nyala api, tetapi pakaiannya masih utuh. Lu Yun kecil tertegun dan mengira dia sedang berhalusinasi, sampai pendeta Tao tua itu berkata, saya bisa menyelamatkan saudara perempuan Anda, tetapi hanya jika Anda memuja saya sebagai guru Anda. Kalimat ini seperti sedotan penyelamat hidup, dan Xiao Lu Yun menyetujuinya tanpa berpikir. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah total mulai sekarang. Setelah meninggalkan panti asuhan, pendeta Tao tua itu membawa Lu Yun ke kuil Tao dan mengajarinya keterampilan medis, seni bela diri, metode spiritual, dan bahkan membiarkannya mempraktikkan keterampilan magis yang tidak diketahui. Masa tinggal ini berlangsung 10 tahun. Lu Yun berusia 15 tahun dan berpikir dia akhirnya bisa kembali ke Jiangcheng. Tanpa diduga, pendeta Tao tua mengirimnya ke medan perang perbatasan lagi. Masa tinggal ini berlangsung 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun pertempuran militer dan berdarah, sebuah organisasi bernama Tian Yan muncul dengan kuat. 36 geng Tianzhou semuanya adalah jenderal dewa yang bertanggung jawab atas 4 wilayah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang berani menyerang. Dan raja mereka, Tuan Yuntian, diam-diam telah kembali ke tempat kenangan masa kecil, Jiangcheng. Lu Yun mengenang masa lalu seolah-olah dalam mimpi. Nyata, jika hal itu tidak benar-benar terjadi padanya, siapapun akan menganggap pengalaman seperti itu konyol. Rumah kesejahteraan sinar matahari, masih di sana. Tapi suasana hati Lu Yun sangat rumit. Kebakaran 15 tahun yang lalu menarik perhatian luas kepada panti asuhan. Orang-orang yang peduli dari semua lapisan masyarakat secara aktif menyumbangkan uang untuk membangun kembali panti asuhan tersebut. Bekas rumah bata biru telah menjadi bangunan kecil bertingkat saat ini. Semua kondisi dan fasilitas jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, itu bukan lagi tempat yang dikenal Lu Yun. Namun, ketika Lu Yun melihat wajah anak-anak yang tersenyum polos, keanehan di hatinya langsung lenyap. Dia sepertinya melihat dirinya dan saudara perempuannya sebagai anak-anak. Ternyata tak ada yang berubah, panti asuhan itu masih tetap sama dan penuh keindahan. Lu Yun menemukan staf panti asuhan dan menjelaskan tujuannya. Segera, seorang wanita berkacamata baca mendatangi Lu Yun dan menatapnya dengan ragu. Saya Direktur Sun Xin Welfare Home. Siapa yang Anda cari? Apakah kamu dekannya? Lu Yun tertegun sejenak. Dalam ingatannya, nama belakang dekan adalah Wu, seorang lelaki tua yang baik hati, jelas bukan wanita di depannya. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, saya telah menjadi dekan selama lebih dari 10 tahun. Apakah Anda tidak datang menemui saya? Saya mencari kakek Wu. Ternyata saya mencari dekan yang lama. Dia sudah lama pensiun. Ketika dia mendengar bahwa Lu Yun datang menemui dekan tua itu, wanita itu melepaskan keraguannya tentang dia dan menjadi ramah. Tapi Lu Yun mengerutkan kening. Kakek Wu sebenarnya sudah pensiun. Dan dari perkataan wanita itu, sepertinya kakek Wu telah mengundurkan diri dari jabatan dekan lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah karena kebakaran? Lu Yun buru-buru bertanya, maaf, apakah Anda tahu alamat kakek Wu? Ya, mohon tunggu sebentar, saya akan menuliskan alamatnya untuk Anda. Wanita itu berbalik dan memasuki ruangan. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan membawa catatan berisi alamat dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Terima kasih. Mengambil alamat yang diberikan oleh wanita itu, Lu Yun datang ke sebuah rumah sipil. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan tubuh bungkuk sedang membersihkan halaman. Sekilas Lu Yun mengenalinya sebagai kakek Wu. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 15 tahun, tapi kakek Wu sudah begitu tua. Lu Yun merasa sedih dan mempercepat langkahnya, namun pemandangan yang terjadi selanjutnya menyebabkan kemarahan di hatinya meledak seketika. Saat kakek Wu sedang membersihkan, seorang pemuda berkemeja berbunga-bunga tiba-tiba mendorongnya dengan keras dan mengutuk. Pak Tua,
Aku tahu wanita-wanita itu mengirimimu uang setiap bulan. Di mana uangnya? Di mana uangnya? Perampokan di siang hari bolong. Lu Yun sangat marah sehingga dia bergegas mendekat, meraih kera pemuda berkemeja bunga dan berteriak, kamu bahkan merampok uang orang tua itu, apakah kamu masih manusia? Dasar binatang. Pemuda berkemeja bunga itu jelas tidak menyangka akan ada seseorang yang tiba-tiba bergegas mendekat. Kilatan kepanikan melintas di wajahnya, tapi dia dengan cepat berpura-pura tenang. Kamu, lepaskan aku. Ini urusan keluargaku, apa hubungannya denganmu? Urusan keluarga. Kali ini giliran Lu Yun yang bingung dan menoleh ke arah kakek Wu. Kakek Wu tampak sedih dan menghela nafas, anak muda, dia memang bukan perampok. Namanya Wang Gang, dan dia adalah anak angkatku. Wang Gang, Lu Yun menatap pemuda berkemeja bunga di depannya beberapa saat, dan akhirnya mengenalinya. Tak heran jika ada rasa keakraban yang begitu besar. Ternyata Wang Gang lah yang sering menindasnya semasa kecil dan dipukuli habis-habisan oleh adik-adiknya. Mengapa dia diadopsi oleh kakek Wu? Lu Yun sejenak teralihkan perhatiannya. Wang Gang memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari tangannya, terbatuk-batuk hebat, dan butuh waktu lama untuk mengatur napas. Kamu bajingan, apakah kamu ingin mengurus urusanmu sendiri? Sekarang kamu tahu ini adalah urusan keluargaku, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Wang Gang memelototi Lu Yun dengan tajam, lalu meraung keras ke arah Wu Wende. Orang tua, jika kamu mengadopsiku, kamu harus memberiku makanan enak, pakaian bagus, dan hiburan yang bagus. Jika kamu tidak bisa memberiku yang terbaik, mengapa kamu mengadopsiku? Bagaimana dengan uang yang dikirimkan wanita-wanita itu kepadamu? Keluarkan, mengapa kamu menyembunyikannya? Apakah kamu ingin memasukkannya ke dalam peti mati dan membelanjakannya? Saya pikir Anda tidak akan hidup beberapa tahun lagi, dan Anda harus bergantung pada saya untuk mengantar Anda pergi di masa depan. Siapa yang akan menggunakan uang ini jika Anda tidak memberikannya kepada saya? Sungguh hal lama yang tidak punya otak. Wang Gang bertindak terlalu jauh. Tubuh tua Wu Wende gemetar hebat, tapi dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam dan menahan pelecehan Wang Gang. Melihat pemandangan ini, Lu Yun akhirnya tidak tahan lagi, mengangkat tangannya dolan menamparkan wajahnya. Bentak, dengan tamparan ini, aku akan menamparmu karena berbicara terus terang dan tidak menghormati atasanmu. Bentak, dengan tamparan ini, aku akan membalasmu dengan kebaikan, dan kamu akan sia-sia. Bentak, dengan tamparan ini, aku akan membuatmu buta dan tidak bisa mengenali naga yang sebenarnya. 3 tamparan, masing-masing lebih keras dari yang terakhir. Saat tamparan terakhir jatuh, Wang Gang langsung jatuh ke tanah. Bodoh, benar-benar bingung, dari mana datangnya orang gila ini? Wang Gang segera sadar, dengan urat-urat muncul di lehernya. Sialan, betapapun tidak berbaktinya aku, Wang Gang, ini tetap urusan keluargaku. Kapan giliranmu, bajingan, untuk ikut campur dalam urusanku sendiri? Ini bukan giliranku untuk mengurusnya. Mata dingin Lu Yun tiba-tiba menusuk, buka mata anjingmu lagi dan lihat lebih dekat siapa aku. Anda, teriakan dingin membuat Wang Gang tertegun sejenak, matanya tertuju pada wajah Lu Yun, dan dia melihatnya dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Wajah pemuda di depannya berangsur-angsur tumpang tindih dengan wajah anak kurus 15 tahun lalu. Mirip sekali, mustahil. Wang Gang menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Nama itu sudah ada di bibirnya, tapi dia tetap tidak mengatakannya. Ini konyol. Terkejut, bukan? Lu Yun mencibir dan berkata. Kamu dulu sering menggangguku ketika aku masih kecil, mengencingi sepatuku dan dengan sengaja mengotori pakaianku dengan pulpen cat air. Ada beberapa kali kamu jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi kamu menjebakku, menyebabkan aku dihukum oleh kakekku. Apa kamu tidak ingat hal-hal ini? Ledakan, Wang Gang tiba-tiba mundur selangkah. Itu dia, itu dia. Lu Yun yang sering diintimidasi olehnya telah kembali. Kenapa kamu tidak mati terbakar dalam api itu? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Kenapa kamu datang mengganggu hidupku? Suasana hati Wang Gang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Saya berusaha keras untuk menyenangkan para wanita itu, tetapi mereka menolak untuk mengakui saya sebagai saudara laki-laki mereka, karena mereka mengatakan bahwa hanya Anda yang merupakan saudara laki-laki mereka. Aku mencoba yang terbaik untuk pamer di depan dekan dan membiarkan dia mengadopsiku, tapi makhluk abadi tua ini menyebutkan namamu. Saya berusaha keras untuk hidup seperti Anda, tetapi mengapa mereka tidak menolak memberi saya kesempatan? Bagaimana saya bisa lebih rendah dari Anda? Ekspresi Wang Gang menjadi semakin ganas, tahukah kamu betapa aku berharap kamu mati? Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba berbalik, mengeluarkan pipa baja, dan membantingnya ke arah Lu Yun sambil mengaum. Namun, satu-satunya respon yang dia terima adalah sebuah tendangan, seperti hantu yang tertiup angin. Ledakan, sebelum pipa baja di tangan Wang Gang bisa roboh, bekas sepatu bening tiba-tiba muncul di perutnya, lalu terbang mundur sejauh 5 meter. Kamu ingin tahu di mana kamu lebih rendah dariku, kan? Lu Yun berjalan perlahan, menatap Wang Gang, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak akan menggertak, karena aku tidak akan berterima kasih, karena aku tidak akan cemburu dan benci, apakah ini cukup? Cukup, suara Lu Yun sangat lembut. Namun, itu seperti palu yang berat, menghantam jiwa Wang Gang dengan keras.
Ini adalah prinsip hidup yang paling mendasar. Apakah Wang Gang memilikinya? Tidak, dia adalah bajingan penindas, tidak tahu berterima kasih, dan pencemburu. Engah, Su begitu terstimulasi sehingga Wang Gang memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Lu Yun hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa belas kasihan di matanya. Pria ini telah diliputi rasa cemburu hingga menyimpang dan tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Nak, apakah kamu benar-benar Lu Yun? Saat ini, suara gemetar Wu Wende tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lu Yun berbalik, rasa dingin di wajahnya menghilang, dan dia berubah menjadi senyuman cerah. Ini aku, kakek Wu, aku kembali. Ini benar-benar kamu. Jantung Wu Wende tiba-tiba bergetar, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Lu Yun dan menangis. Lu Yun kecilku, kamu masih hidup, Tuhan akhirnya tidak perlu menyiksaku lagi, kupikir aku membunuhmu. Wu Wende menangis sangat keras, tapi itu bukan tangisan sedih, tapi lebih seperti kelegaan. Anak yang membuatnya merasa bersalah selama 15 tahun itu masih hidup. Ya, kakek Wu, saya masih hidup dan sehat. Lu Yun menghibur dengan lembut, tapi dia juga memperhatikan sesuatu dari beberapa kata kakek Wu. Setelah suasana hati kakek Wu sedikit stabil, Lu Yun bertanya. Kakek Wu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kebakaran 15 tahun yang lalu bukanlah kecelakaan, kan? Wu Wende menyeka air matanya, apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, biarkan saja. Selama kamu masih hidup. Hal ini semakin menguatkan dugaan Lu Yun, dan dia berkata dengan serius, kakek Wu, jika kamu benar-benar bersalah padaku, ceritakan saja semuanya padaku, oke? Wu Wende ingin menghindari topik ini, tetapi melihat ekspresi serius Lu Yun, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia harus berbicara dengan pelan. Ternyata ada sesuatu yang sangat mencurigakan pada kebakaran 15 tahun lalu itu. Saat itu, Excellence Real Estate menyukai tanah lembaga kesejahteraan sinar matahari dan mendekati Wu Wende berkali-kali, mencoba memaksanya untuk menandatangani kontrak akuisisi harga rendah. Tapi Wu Wende sangat keras kepala, tidak peduli metode apa yang digunakan pihak lain, dia tidak akan menandatangani. Karena tidak ada pilihan lain, penanggung jawab Real Estate Zuoiwei tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata kasar dan tidak menandatangani kontrak dengan risiko ditanggung sendiri. Akibatnya keesokan harinya terjadi kebakaran di panti asuhan tersebut. Wu Wende menduga kebakaran tersebut merupakan balas dendam dari Excellence Real Estate, namun tidak ada bukti bahwa mereka yang menyalakan api. Setelah kebakaran, Lu Yun menghilang. Wu Wende mengira dia telah membunuh Lu Yun, maka dia segera mengundurkan diri dan mengadopsi seorang anak yang seumuran dengan Lu Yun, yaitu Wang Gang. Wu Wende menebus semua rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Lu Yun pada Wang Gang, tapi dia tidak menyangka bahwa memanjakan berlebihan akan membuat Wang Gang menjadi malas dan malas, meminta uang padanya setiap hari. Dulu, dia tidak mengatakan apa-apa ketika jumlahnya kecil, tapi kali ini, dia malah meminta 200.000. Tentu saja Wu Wende tidak bisa memberikannya, jadi adegan pertama pun terjadi. Setelah Wu Wende selesai berbicara, hening sejenak. Keheningan yang mematikan, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lu Yun, dan tiba-tiba terkejut. Dia melihat mata gelap Lu Yun memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Real estate yang luar biasa. Saya terpaksa meninggalkan kampung halaman saya selama 15 tahun. Saya hampir mati dalam api. Saya hampir kehilangan 7 saudara perempuan. Bagaimana cara menghitung akun ini? Kemarahan di hati Lu Yun seperti cakar yang keluar dari neraka, merobek sarafnya dengan gila-gilaan. Wu Wende ketakutan dan buru-buru menyentuh pipi Lu Yun dengan tangannya. Anakku, aku mengatakan ini kepadamu hanya karena aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak ingin kamu melakukan hal-hal bodoh. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Lu Yun pada awalnya karena dia takut akan mendapat masalah dengan Zuoiwei Real Estate, yang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan di balik Excellence Real Estate sangat menakutkan. Telapak tangan keriput lelaki tua itu mengusap wajahnya, yang membuat Lu Yun terbangun. Maaf, kakek Wu, aku membuatmu takut. Nak, tolong berjanjilah pada kakek untuk tidak mengejar masa lalu, oke? Wu Wende memohon. Lu Yun menahan amarah di dalam hatinya, kakek Wu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Anak baik, Wu Wende menghela nafas lega, tiba-tiba teringat sesuatu, dan tersenyum, adikmu akan sangat senang jika mereka tahu bahwa kamu masih hidup. Tubuh Lu Yun gemetar, adikku, apakah baik-baik saja? Oke, mereka sudah punya bisnis sendiri, dan mereka akan mengirimi saya uang setiap bulan. Ngomong-ngomong, saya masih punya foto mereka di sini. Foto, mata Lu Yun tiba-tiba berbinar, dia tidak melihatnya selama 15 tahun. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa rupa saudara perempuannya sekarang. Tentu saja, tidak peduli bagaimana penampilan saudara perempuan itu, mereka semua adalah wanita yang paling dicintai Lu Yun dalam hidupnya. Wu Wende memasuki ruangan dan dengan hati-hati mengeluarkan setumpuk foto dari laci. Lu Yun tidak sabar untuk menyebarkannya, dan hanya dengan sekali pandang, matanya hampir tertunduk karena terkejut. Apakah mereka benar-benar saudara perempuanku? Lu Yun tidak dapat mempercayainya, bukan karena saudara perempuannya jelek, tetapi karena mereka sangat cantik.
Masing-masing dari mereka berada pada level Dewi. Wu Wende tersenyum dan berkata, adikmu tidak hanya tampan, tapi mereka juga luar biasa. Lu Yun yakin. Saat keduanya sedang mengobrol, Wang Gang, yang sudah bisa bernapas kembali, tiba-tiba merangkak ke kaki Wu Wende dengan sedih. Kakek Wu, tolong beri saya 200.000, saya sangat membutuhkan uang ini. Rupanya, dia siap memainkan kartu tragedi itu. Wu Wende sedang mengobrol gembira dengan Lu Yun, tetapi karena kata-kata Wang Gang, suasana hatinya yang baik langsung hancur, dan dia berkata dengan marah. Kamu, anak yang tidak berbakti, masih berani membicarakan uang. Tidak, kakek Wu, ini karena aku. Apa yang kamu katakan padaku dengan cepat, apakah kamu menyebabkan masalah di luar? Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Wang Gang tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata. Itu karena saya berhutang di kasino, dan mereka berkata, jika saya tidak membayar kembali uang itu dalam waktu seminggu, mereka akan memotong tangan saya. Apa, kamu benar-benar berani pergi ke kasino? Aku akan menghajarmu sampai mati, bajingan. Ketika Wu Wende mendengar bahwa Wang Gang sebenarnya berhutang uang di kasino, dia menjadi marah, mengambil sapu dan mengusir Wang Gang. Wang Gang tidak bersembunyi, dan memohon, saya tahu, saya terobsesi dengan hal itu, tetapi banyak hal telah terjadi, dan saya benar-benar tidak punya pilihan, itulah sebabnya saya meminta uang dari Anda. Kamu bajingan, apakah kamu akan membuatku kesal? Wu Wende hampir menjadi gila. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan, Wang Gang, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat kakekku marah lagi, mengapa kamu menolak untuk mengubah caramu meskipun sudah ditegur berulang kali? Di luar halaman, seorang wanita jangkung datang. Dia memiliki fitur wajah yang cantik, temperamen yang keren, dan rambut hitam panjang yang diikat tinggi di bagian belakang kepalanya, menunjukkan keanggunan dan keanggunannya. Setelan wanita bangsawan berkulit putih tidak bisa menutupi sosoknya yang berlekuk, yang memberinya gaya dewi yang sempurna. Sangat cantik. Pertama kali Lu Yun melihatnya, dia sangat tertarik dan matanya sedikit lembab. Itu kakak perempuan tertua. Itu adalah kakak perempuan tertua yang belum pernah dilihat Lu Yun selama 15 tahun. Kamu kinceng. Dan dibandingkan dengan apa yang dilihat Lu Yun di foto tadi, kakak perempuan tertua secara pribadi lebih cantik, tapi juga lebih dingin. Saat Lu Yun memandang Ye Qingcheng juga melihatnya. Saat ketika mata mereka bertemu, tubuh halus Ye Qingcheng sedikit gemetar, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang indah, tapi dia dengan cepat kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wang Gang, demi kakekku, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Jika kamu masih berani main-main, aku akan mematahkan kakimu. Agar tidak membuat kakekku kesal, Ye Qingcheng menulis cek sebesar 200.000 dan melemparkannya ke Wang Gang. Wang Gang sangat gembira, terima kasih, kakak perempuan tertua. Jangan panggil aku kakak perempuan tertua, aku merasa jijik. Hei, Wang Gang tersenyum tanpa malu-malu, dia sudah memiliki uangnya, tidak peduli bagaimana sikap Ye Qingcheng terhadapnya. Kakak, ini aku. Pada saat ini, Lu Yun di samping akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berseru dengan lembut. 5 tahun dinas militer telah membentuk karakter berdarah besi Lu Yun. Bahkan ketika menghadapi jutaan tentara, dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun kepengecutan. Namun, pada saat ini, melihat kakak perempuan tertuanya Ye Qingcheng begitu dekat, dia menjadi gugup. Pria tangguh juga memiliki kelembutan. Kelembutan Lu Yun adalah ketujuh saudara perempuannya. Tubuh halus Ye Qingcheng tiba-tiba bergetar. Panggilan ini membawa pikirannya kembali ke 15 tahun yang lalu, kepada saudara laki-laki yang dia rindukan siang dan malam. Dia memutar lehernya dengan kaku dan melihat ke wajah yang dikenalnya, suaranya bergetar. Kamu adalah... Ye Qingcheng tidak percaya. Dia melihat Lu Yun saat pertama kali masuk. Saat itu, dia merasa pemuda ini sangat mirip dengan kakaknya yang tewas dalam kebakaran. Namun dia tidak berani mengenalinya karena takut kecewa. Meskipun Lu Yun memanggilnya, saudara perempuan, saat ini, nada dan ekspresinya sangat mirip, dia masih tidak dapat mempercayainya. Sampai Wu Wende berkata sambil tersenyum, Qingcheng, dia saudaramu Lu Yun sudah kembali. Lu Yun, Ye Qingcheng kehilangan kesadaran sesaat. Apakah kakaknya Lu Yun benar-benar kembali? Kakak, ini aku kembali. Lu Yun tersenyum lembut, melangkah maju dan memeluk kakak perempuan tertuanya. Tubuh lembut Ye Qingcheng langsung menegang, dan jejak perlawanan tiba-tiba muncul di matanya yang dingin, tapi itu tidak terlalu jelas. Lu Yun, ini benar-benar kamu. Adikku sangat senang kamu kembali. Saat Ye Qingcheng mengatakan ini, dia mundur sedikit dan melepaskan diri dari pelukan Lu Yun. Lu Yun tercengang. Reaksi kakak perempuan tertua agak di luar dugaannya. Dia tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan, dan dia tidak bertanya bagaimana dia bisa selamat dari api. Rasanya seperti sepasang sahabat lama yang bersatu kembali setelah lama berpisah, saling menyapa. Itu saja, 15 tahun telah berlalu, apakah kita masih terasing? Sudut mulut Lu Yun terasa masam, dan dia tiba-tiba menyadari ada masalah serius. Mungkinkah kakak perempuan tertua sudah memiliki keluarga sendiri, jadi dia harus menghindari kecurigaan. Lagi pula, meski keduanya disebut saudara kandung, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah.
Jika ini masalahnya, Lu Yun hanya bisa mendoakannya dengan tulus. Wu Wende tidak menyadari suasana halus di udara. Dia tersenyum dan menarik mereka berdua untuk duduk dan menceritakan rutinitas sehari-hari mereka. Selama periode ini, Ye Qingcheng tidak berinisiatif menanyakan apapun kepada Lu Yun tentang dirinya. Perasaan masam di hati Lu Yun menjadi semakin kuat. Mungkin mereka benar-benar terasing. Setelah mengobrol selama hampir setengah jam, Ye Qingcheng berdiri dan berkata, "Kakek Wu, saya akan kembali ke grup Qingcheng. Saya akan datang mengunjungi Anda lain kali." "Yah, penting untuk sibuk dengan kariermu. Semuanya baik-baik saja bagiku," Wu Wende berkata dengan gembira. "Jika Wang Gang berani membuatmu marah lagi, kamu harus memberitahuku dan aku akan memberinya pelajaran." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wu Wende, Ye Qingcheng menatap Lu Yun lagi, "Ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan padamu." Lu Yun mengangguk dan diam-diam mengikuti kakak perempuan tertua. Setelah meninggalkan halaman, saya melihat sebuah Porsche 911 diparkir di jalan luar, dengan pengemudi menunggu di sampingnya. "Asrama," kata-kata Ye Qingcheng singkat dan padat. Lu Yun duduk di kursi belakang Porsche dan langsung merasakan hawa dingin datang dari kakak perempuan tertuanya Ye Qingcheng. Lu Yun sedikit terkejut. "Kakak, apa yang terjadi?" Bahkan jika mereka tidak bertemu satu sama lain selama 15 tahun dan tidak mengenal satu sama lain, mereka tidak akan begitu acuh pada diri mereka sendiri, bukan? "Katakan padaku, apa tujuanmu mendekati kakekku?" Ye Qingcheng berkata dengan dingin. "Tujuan?" Lu Yun terkejut, "Kakak, apa yang kamu bicarakan?" "Masih berpura-pura, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan." Mata Ye Qingcheng dingin dan dia menatap Lu Yun dengan dingin. Saat ini, bagaimana mungkin Lu Yun masih belum mengerti bahwa alasan kakak perempuan tertua bersikap acuh tak acuh adalah karena dia menganggap dirinya palsu. Menarik, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Lu Yun, dan dia memutuskan untuk menggoda kakak perempuan tertuanya, jadi dia berbaring dengan seluruh punggung menempel di kursi, terlihat sangat malas. "Karena kamu tahu aku palsu, kenapa kamu tidak mengeksposku sekarang di tempat kakekku?" Benar saja, dia mengakuinya. Ekspresi Ye Qingcheng menjadi semakin dingin. Memang benar, seperti yang dipikirkan Lu Yun, dia tidak mengira kakaknya masih hidup sama sekali. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkannya sekarang adalah karena dia tidak ingin mengecewakan kakek Wu. Ye Qingcheng telah melihat perubahan pada kakek Wu selama bertahun-tahun. Dia merasa tertekan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek Wu hari ini memiliki senyuman paling banyak dalam 10 tahun terakhir, dan Ye Qingcheng tidak tega mengungkapkannya. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan hal ini kepada penipu, jadi dia tidak menjawab pertanyaan Lu Yun, tetapi menatapnya dengan dingin. Lu Yun meminta masalah, mengangkat bahu dan berkata, "Beri aku tumpangan dulu, aku akan mengikutimu di jalan." Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya. Ye Qingcheng tidak punya pilihan selain melihat ke arah pengemudi, menyetir. Porsche itu melaju dengan cepat. Tidak ada yang berbicara selama seluruh proses, dan suasana di dalam mobil turun hingga titik beku. Wajah cantik Ye Qingcheng sedingin es selama seluruh proses. Mobil melaju sekitar 20 menit, dan Ye Qingcheng tiba-tiba mengerutkan kening, ini bukan arah ke Qingcheng Group. Pengemudi sepertinya tidak mendengarnya dan tetap mengemudi dalam garis lurus. Ye Qingcheng memiliki perasaan yang tidak jelas. Kegentingan. Akhirnya mobil berhenti di ruang terbuka. Sopir Hesun menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Ye, semua orang hanya berusaha memenuhi kebutuhan. Saya harap Anda dapat memahami saya." "Apa maksudmu?" Mata Ye Qingcheng dingin. "Itu tidak menarik. Saya hanya ingin Presiden Ye bekerja sama dengan saya dalam mengambil beberapa foto. Selama Anda bekerja sama dengan baik, saya pasti tidak akan menyakiti Anda." Saat dia berbicara, Hesun mengunci pintu mobil dan mengeluarkan kamera dan pisau tajam dari bawah jok mobil. "Presiden Ye, Anda orang yang cerdas. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan." Hesun mencibir 2 kali, lalu menatap Lu Yun di sebelahnya. "Wah, kamu beruntung hari ini. Entah berapa banyak orang yang berfantasi tentang tubuh CEO cantik ini. Kamu beruntung." Jelas sekali dia akan mengambil foto Ye Qingcheng dengan kameranya. Ye Qingcheng tidak berteriak, tapi menatap Hesun dengan wajah dingin, "Saya ingin tahu, apakah Anda yang berkolusi dengan grup kecantikan, atau Liu Zifeng yang berkolusi dengan mereka?" Liren Group, seperti Qingcheng Group, sama-sama fokus pada pasar produk perawatan kulit, dan kedua pihak telah bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Baru-baru ini, Qingcheng Group sedang bersiap untuk go public. Jika foto jelek Ye Qingcheng terungkap saat ini, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi Qingcheng Group. Liu Zifeng yang disebutkan oleh Ye Qingcheng adalah manajer SDM Grup Qingcheng, dan dialah yang merekrut pengemudi baru ini. Hesun mendecakkan lidahnya dan berkata dengan heran, "Mereka mengatakan bahwa Presiden Ye Bingsui cerdas dan berani. Hari ini saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri." Kata-katanya tidak diragukan lagi membenarkan dugaan Ye Qingcheng. "Presiden Ye, saya selalu menjadi orang yang penuh kasih sayang, terutama kepada Dewi setinggi Anda, dan saya tidak tega menghujat, jadi sebaiknya Anda melepaskannya sendiri. Kalau harus memaksaku melakukan sesuatu, tidak sesederhana memotret, hehe." Hesun tertawa aneh,
seolah dia mengira Ye Qingcheng tidak akan patuh, dan matanya mulai berbinar karena keinginan serakah. Tapi pada saat ini, bentak, pergelangan tangan He Sun tiba-tiba dicubit oleh sebuah tangan besar, dan kemudian dia bertemu dengan mata Lu Yun yang menusuk tulang. Kamu berani menindas adikku di depanku. Apakah kamu ingin merasakan rasa api penyucian? Suara Lu Yun sedingin matanya. Setelah 5 tahun bertempur di medan perang, Lu Yun mengenal banyak orang. Selama pihak lain menunjukkan sedikit kebencian, dia tidak bisa lepas dari pandangannya. Begitu dia melihat pengemudinya, Lu Yun melihat ada masalah dari matanya yang berbinar, jadi dia meminta kakak perempuan tertua untuk memberinya tumpangan. Sekarang tampaknya hal itu tidak sederhana. Nak, jangan terlalu berterima kasih. Wajah He Sun langsung menjadi gelap, apakah kamu tidak puas membiarkanmu menonton pertunjukan secara gratis? Apakah kamu ingin drama kakak beradik lagi? Dia menyentakkan lengannya, tapi ngeri saat mengetahui bahwa jari-jari Lu Yun tidak bisa dipatahkan seperti tang besi. Tiba-tiba, klik, dengan suara retakan yang tajam, tulang pergelangan tangan He Sun langsung hancur, dan pisaunya pun terjatuh. Ah, bagaimana He Sun bisa membayangkan kekuatan jari seseorang bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan? Berteriak, He Sun melemparkan kameranya, dengan panik mengambil kunci pintu mobil, dan melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya, dan kemudian dia berlutut di tanah. 2 batu berbentuk tidak beraturan tertanam dalam di bagian belakang lututnya. Apa sebenarnya metode ini? Ah, hati dan kantong empedu He Sun terbelah, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Adikku, kamu bahkan tidak tega menindasku. Kamu pikir kamu ini siapa? Lu Yun melangkah maju dengan dingin, menginjak area luka He Sun dengan kakinya. Ah, ada lagi jeritan seperti babi yang disembelih, dan He Sun pingsan karena kesakitan. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya kamu akan mati. Saingan Lu Yun adalah 7 saudara perempuannya. Siapapun yang berani menyentuh rambut mereka harus menanggung murka Raja Tianzhen. Jika ini adalah medan perang, He Sun akan menjadi mayat. Ye Qingcheng juga turun dari mobil dan muncul di belakang Lu Yun. Melihat betapa mendominasinya dia, mata indahnya bergetar. Siapa kamu? Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berbalik dan melepas celananya. Kakak, lihat, Ye Qingcheng panik. Panik tidak seperti sebelumnya, dan bercampur dengan kepanikan itu adalah rasa malu dan kemarahan yang sangat kuat. Baru saja Lu Yun membantu Lu Yun karena kebaikannya, dan Ye Qingcheng telah mengubah pandangannya terhadapnya. Dengan gagasan untuk mencari teman meskipun dia bukan saudaranya, dia memulai percakapan dengannya. Namun siapa yang menyangka kejadian seperti itu akan benar-benar terjadi? Ye Qingcheng merasa seolah baru saja melarikan diri dari serigala, tetapi telah memasuki sarang harimau lagi. Marah berjuang untuk bangun, tapi apa yang dilihatnya selanjutnya membuat Ye Qingcheng membeku. Lu Yun punya sedikit rahasia, yaitu ada tanda lahir di bagian luar pahanya, tanda lahir berwarna ungu mirip petir. Tanda lahir ini pada dasarnya diketahui oleh anak-anak panti asuhan. Tentu saja ketujuh saudara perempuannya juga mengetahuinya. Jadi ketika Ye Qingcheng melihat kilat ungu, dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah saudara laki-lakinya Lu Yun yang telah pergi selama 15 tahun. Xiao Lu Yun, ini benar-benar kamu, ini benar-benar kamu. Kakakku mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Ye Qingcheng berdiri dan memeluk Lu Yun. Air mata tidak bisa berhenti mengalir, seperti sungai yang meluap. Lu Yun juga menderita sakit hidung. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Kakak tertua masih menjadi kakak tertua yang sama. 15 tahun tidak membuat hubungan keduanya menjadi renggang sama sekali, melainkan menjadi semakin dekat. Lu Yun sangat tersentuh dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi saudara perempuannya selama sisa hidupnya. Tapi, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Lu Yun segera menyadari ada yang tidak beres, dan berkata sambil tersenyum masam, kakak, biarkan aku pakai celanaku dulu. Petik 2 petik 2. Wajah cantik Ye Qingcheng memerah, tapi dia dengan cepat memelototi Lu Yun lagi, mengapa kamu begitu malu? Bukannya aku belum pernah melihat adikku sebelumnya. Tidak, saudari, ada orang luar. Ah, seru Ye Qingcheng, tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari mereka berdua di tempat ini. Ye Qingcheng buru-buru berlari untuk memeriksa He Sun dan menemukan bahwa dia masih tidak sadarkan diri. Saya khawatir He Sun tidak akan pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa dia akan melewatkan pemandangan yang tak ternilai harganya hanya dalam sekejap. Porsche 911 menyala kembali. Ye Qingcheng sedang mengemudi, dan Lu Yun duduk di kursi penumpang. Kakak beradik ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi tentu saja mereka punya topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Di antara mereka, yang paling dikhawatirkan Ye Qingcheng adalah bagaimana Lu Yun selamat dari kebakaran 15 tahun lalu. Dan apa sebenarnya yang dia alami selama 15 tahun terakhir. Lu Yun menjawabnya satu persatu, tapi dia tidak membicarakan tentang 5 tahun pertarungannya. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah berlatih di pegunungan bersama para pendeta Tao tua selama 15 tahun terakhir. Setelah Ye Qingcheng selesai mendengarkan, dia menatapnya dengan samar, apakah kamu menceritakan kisah adikmu tentang keabadian di sini? Tentu saja dia tidak akan mempercayai hal keterlaluan seperti itu. Sejujurnya,
Adikku tidak mempercayainya, dan Lu Yun juga tidak berdaya. Untungnya, Ye Qingcheng tidak melanjutkan kasus ini dan berkata dengan penuh semangat. Aku penasaran bagaimana perasaan adik-adikmu yang lain jika mereka tahu kamu masih hidup dan telah tumbuh menjadi pemuda tampan. Hei, rahasiakan dulu untuk saat ini, aku akan mengejutkan mereka satu persatu. Kamu sedikit nakal, Ye Qingcheng menunjukkan senyuman diam-diam. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, dan waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka sadar, grup Qingcheng telah tiba. Ketika keduanya memasuki gedung Qingcheng sambil berbicara dan tertawa, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kapan Dewi Gunung Es mereka pernah begitu akrab dengan seorang pria? Ini sudah berakhir, hatiku hancur. Banyak orang yang ditakdirkan menderita insomnia malam ini. Hal pertama yang dilakukan Ye Qingcheng ketika dia kembali ke perusahaan adalah menyuruh Liu Zifeng, manajer SDM, untuk keluar. Tidak pernah ceroboh, Ye Qingcheng adalah wanita yang tegas dan tegas. Posisi manajer SDM menjadi kosong. Ye Qingcheng mengedipkan mata pada Lu Yun dan berkata, Lu Yun kecil, apakah kamu tertarik menjadi seorang manajer? Lu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lebih baik mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengelola perusahaan. Meskipun dia adalah Raja Tianzhen, dan 36 gengnya semuanya adalah jenderal terkenal, masih ada perbedaan antara ini dan mengelola sebuah perusahaan. Untuk mengelola Tianzhen hanya membutuhkan kekuatan yang kuat, namun untuk mengelola sebuah perusahaan diperlukan berbagai peraturan dan ketentuan. Lu Yun tidak pandai dalam hal ini. Tapi Ye Qingcheng berkata, tidak masalah, aku hanya memberimu pekerjaan baru. Jika kamu tidak mengerti apapun, Anqi akan mengajarimu. Gu Anqi adalah sekretaris Ye Qingcheng. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka adalah atasan dan bawahan di perusahaan, tetapi mereka adalah sahabat secara pribadi. Karena kakak perempuan tertua berkata demikian, Lu Yun tidak punya pilihan selain setuju terlebih dahulu. Jika dia merasa itu tidak pantas, dia bisa mundur kapan saja. Saat keduanya berbicara, Gu Anqi mengetuk pintu dan masuk. Ini adalah wanita seksi, berumur sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan seragam all, dengan sepasang kaki bulat yang dibalut rapat dengan stoking hitam, meliuk-liuk saat berjalan. Kacamata berbingkai persegi berwarna merah muda menutupi tahi lalat di sudut matanya. Secara keseluruhan, penampilan Gu Anqi cukup bagus, nomor 2 setelah Dewi Dingin Ye Qingcheng di perusahaan. Tapi Lu Yun hanya menatapnya dan membuang muka. Dalam hatinya, tidak ada wanita yang bisa menandingi ketujuh saudara perempuannya. Anqi, kamu datang tepat pada waktunya. Izinkan aku memperkenalkan seseorang kepadamu. Ye Qingcheng tersenyum dan berkata, dia adalah saudaraku Lu Yun. Aku akan memberinya posisi manajer yang kosong. Bagaimana menurutmu? Mengikuti tatapan Ye Qingcheng, Gu Anqi melirik Lu Yun, tapi ekspresinya agak menarik. Saat saya berada di luar tadi, saya mendengar rekan-rekan saya berbicara tentang fakta bahwa Presiden membawa kembali seorang anak laki-laki cantik. Tentu saja Gu Anqi tidak mempercayainya, karena dia tahu bahwa visi Presiden sangat tinggi, dan tidak semua orang bisa menarik perhatiannya. Namun kini tampaknya Presiden memang sudah tumbang. Tuan Ye, ada beberapa hal yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik, Gu Anqi tetap memanggil Ye Qingcheng, Tuan Ye, dengan sangat pantas di perusahaan. Ye Qingcheng tersenyum dan berkata, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jadi Gu Anqi mendorong kacamata berbingkai persegi di pangkal hidungnya dan berkata, saya pikir perusahaan akan go public, jadi manajemen tidak boleh mudah berubah, terutama posisi manajer SDM. Saya lebih suka membiarkannya kosong daripada membiarkan Tuan Lu mengambil alih jabatan itu. Oh, katakan padaku alasannya. Gu Anqi berpikir sejenak dan akhirnya mengucapkan dua kata, Feng Ping. Apakah menurutmu Lu Yun adalah anak laki-laki cantik yang kupelihara? Ye Qingcheng sangat pintar sehingga dia langsung mengerti maksudnya. Gu Anqi berkata, bukannya menurutku begitu, tapi semua orang berpikir begitu. Perusahaan akan go public, dan jika saat ini tersiar berita bahwa Ye Qingcheng mengusir karyawan lamanya untuk membantu wanita muda tampan itu mengambil alih, reputasi perusahaan pasti akan rusak. Bagaimana mungkin Ye Qingcheng tidak memahami kebenaran ini, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak, melambaikan tangannya dan berkata, saya telah memutuskan bahwa Lu Yun akan menjadi manajer SDM perusahaan kita mulai sekarang. Anqi, ajak dia untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Di lift gedung Qingcheng, Gu Anqi sering melirik ke samping, mengamati pemuda di sampingnya, menunjukkan rasa jijik di matanya dari waktu ke waktu. Dia telah bekerja dengan Ye Qingcheng begitu lama, dan dia hanya tahu bahwa Ye Qingcheng memiliki adik laki-laki bernama Wang Gang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Orang di depanku belum pernah terlihat sebelumnya, jadi dia bukanlah pria yang cantik. Tapi Gu Anqi tidak tahu kualifikasi apa yang dimiliki Lu Yun untuk menjadi anak laki-laki cantik. Pakaiannya biasa saja, temperamennya biasa saja, dan meskipun penampilannya bisa diterima, dia tidak cukup tampan, setidaknya tidak layak untuk Ye Qingcheng. Lagi pula, wajahnya sama sekali tidak putih. Saya tidak tahu cara apa yang Anda gunakan untuk menipu Tuan Ye, tapi saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Tidak mudah bagi Qingcheng Group untuk berkembang hingga hari ini.
Jika Anda secara pribadi memengaruhi pencatatan perusahaan, saya, Gu Anqi, pasti tidak akan melepaskan Anda. Juga, sebelum makan daging angsa, sebaiknya kamu pertimbangkan apakah kamu memenuhi syarat. Jika kamu seekor katak, diamlah di dalam sumur dan jangan bermimpi mencapai langit dalam satu langkah. Gu Anqi terus mengoceh, nadanya penuh penghinaan dan penghinaan terhadap Lu Yun. Yang paling dia benci adalah laki-laki cantik yang tidak praktis dan hanya memikirkan cara-cara yang tidak benar. Apakah kamu mendengarkanku? Gu Anqi menghentakkan kakinya dengan marah. Dia hanya berkata begitu banyak, hanya berharap Lu Yun akan sedikit sadar diri, tapi Lu Yun tampak acuh tak acuh, seperti sepotong kayu. Tentu saja Gu Anqi marah. Baru setelah pintu lift terbuka, Lu Yun menjawab dengan tenang, Gu Anqi, aku mengerti suasana hatimu, tapi bukan giliranmu untuk memberitahuku, Lu Yun, bagaimana melakukan sesuatu. Apa katamu? Gu Anqi tertegun sejenak, lalu kemarahan melonjak ke dalam hatinya, dan gelombang di dadanya juga bergetar beberapa kali. Dia keluar dari lift, siap memarahi Lu Yun, tapi sosok yang berjalan di depannya membuat ekspresinya langsung berubah. Kacamata berbingkai emas, setelan Versace, dan jam tangan berlian Cartier memberinya aura anak kaya. Pemilik perhiasan mahal tersebut tak lain adalah Sukai, putra tertua keluarga Su. Anqi, kudengar Qingcheng membawa kembali seorang anak laki-laki cantik, benarkah? Sukai adalah pengejar fanatik Ye Qingcheng dan memiliki banyak mata-mata di grup Qingcheng. Begitu Ye Qingcheng membawa orang kembali, dia menerima berita tersebut. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk meluncurkan pasukan untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat. Wajah Gu Anqi sedikit berubah dan dia berkata, dari mana Tuan Su mendengar rumor itu? Bukannya kamu tidak tahu karakter Tuan Ye? Bagaimana kamu bisa menyukai pria lain? Mendengar ini, Sukai menghela nafas lega dan berkata, saya tahu Qingcheng tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Gu Anqi melihatnya dan merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh tuan muda tampan seperti Sukai, tetapi tidak mungkin, mereka menyukai Presiden Ye. Memikirkan hal ini, Gu Anqi menatap Lu Yun dengan lebih marah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Ye bahwa dia benar-benar akan jatuh cinta pada pria ini. Dibandingkan dengan Tuan Su, dia bukanlah siapa-siapa. Saat Gu Anqi memelototi Lu Yun, kata-kata Lu Yun langsung membuatnya tampak pucat. Saya adalah anak laki-laki cantik yang dibawa kembali oleh Sister Qingcheng. Mata Sukai langsung tertuju pada Lu Yun, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa poin. Gu Anqi tiba-tiba bereaksi dan memarahi dengan tegas, Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Tuan Ye tidak ada hubungannya denganmu. Dia mengedipkan mata pada Lu Yun dengan putus asa. Namun, Lu Yun sepertinya tidak menyadarinya dan berkata pada dirinya sendiri, ada beberapa hal yang tidak dapat disembunyikan. Ketika saya datang bersama Sister Qingcheng, banyak orang yang melihatnya. Ledakan, pikiran Gu Anqi terasa seperti gempa bumi, dan wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Lu Yun sialan ini ingin menjatuhkan grup Qingcheng. Ekspresi Sukai sangat suram, dia menatap Lu Yun dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menceritakan hubunganmu dengan Qingcheng. Saudari Qingcheng adalah orang yang akan aku lindungi selama sisa hidupku. Lu Yun berkata dengan jujur. Beraninya kamu berbicara omong kosong. Gu Anqi sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan wajah Lu Yun, tetapi ditangkap oleh Lu Yun dengan pukulan backhand. Jangan berpikir hanya karena kamu adalah teman Sister Qingcheng, aku tidak berani memukulmu. Lu Yun menatap Gu Anqi dengan dingin. Pandangan sekilas ini saja sudah membuat seluruh tubuhnya terasa dingin dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sukai mencibir dan berkata, nak, aku khawatir kamu belum mengetahui identitasku, kan? Saya benar-benar tidak tahu. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu sekarang, nama keluargaku adalah Su, dan di belakangku adalah keluarga Su di Jiangcheng. Terus, bagaimana? Sukai memandang Lu Yun seolah dia bodoh. Saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi. Keluarga Su kami adalah penyedia saluran terbesar di Qingcheng Group. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada Qingcheng Group jika saya menutup saluran tersebut? Mendengar ini, tubuh halus Gu Anqi tiba-tiba bergetar. Lu Yun ini hanyalah momok bagi grup Qingcheng. Namun segera, Gu Anqi menyadari bahwa ini bukanlah yang terburuk, yang lebih buruk masih akan datang. Dengarkan saja Lu Yun berkata dengan tenang, belum lagi Jiangcheng, bahkan keluarga kaya di ibu kota pun tidak berani bersikap sombong di depan saya. Beraninya kamu, hanya keluarga Su. Mereka hanyalah penyalur saluran. Selama Lu Yun mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang 100 kali lebih kuat dari keluarga Su akan berlutut dan meminta kerjasama. Dia benar-benar tidak meremehkan keluarga Su belaka. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Gu Anqi, dia merasa Lu Yun gila. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan grup Qingcheng, dia juga ingin mencegah grup Qingcheng berbalik arah. Segera, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Su. Bentak, dia menjawab dengan tamparan. Ku bilang, jangan tunjuk ke depanku. Gu Anqi benar-benar bingung. Di mana Tuan Ye membawa kembali orang barbar yang sombong itu? Saya ingin melihat Qingcheng. Saat ini, Sukai berjalan ke lift, siap meminta klarifikasi Ye Qingcheng. Pintu lift terbuka, Ye Qingcheng baru saja turun.
Ketika dia berada di kantor di lantai atas, dia sudah mengetahui situasinya melalui telepon intercom dan bergegas, tetapi sepertinya dia masih sedikit terlambat. King Cheng, kamu datang tepat pada waktunya, katakan padaku, siapakah anak laki-laki ini bagimu? Su Kei bertanya dengan keras. Ye King Cheng awalnya ingin menjelaskan, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan Su Kei, wajahnya langsung berubah dingin. Siapa aku, Lu Yun? Sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Muda Su, kan? Wajah Su Kei membeku, langsung, amarah. Biao Zi, yang biasanya berpura-pura begitu murni dan polos, tiba-tiba merawat seorang anak laki-laki cantik, sungguh tidak tahu malu. Su Kei berkata dengan marah, Ye King Cheng, jangan lupa bahwa grup King Cheng hari ini berkat keluarga Su saya. Apakah Anda ingin memaksa saya untuk memutuskan kerjasama? Terserah kamu. Ye King Cheng tidak tahu bahwa memutuskan kerjasama dengan keluarga Su akan sangat melemahkan grup King Cheng, tetapi dia benar-benar tidak tahan dengan sikap Su Kei, seolah-olah dia adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Dan yang paling penting, Ye King Cheng memandang Lu Yun dan berpikir, aku akan mengenali adik laki-laki ini selama sisa hidupku. Jika aku tidak menyukai dia, siapa yang akan aku sukai? Semua orang di grup King Cheng terkejut. CEO Bingshan mereka, Ye King Cheng, sebenarnya berselisih dengan putra tertua keluarga Su karena seorang anak laki-laki yang cantik. Apakah ini gila? Keluarga Su adalah distributor terbesar King Cheng Group. Itu benar-benar membuktikan pepatah bahwa sekali wanita terbawa emosi, dia akan kehilangan akal sehatnya. Bahkan seseorang sekuat Ye King Cheng tidak bisa lepas dari hukum ini. Rumor menyebar secara tiba-tiba. Ye King Cheng terlalu malas untuk memperhatikan dan langsung menarik Lu Yun keluar dari gedung King Cheng. Sayangnya, dia bertemu Wang Gang lagi di luar. Wang Gang masih muda seperti dulu, dan tidak berubah sama sekali. Saat dia melihat Ye King Cheng, dia berlutut, saudari, tolong beri saya 200.000 lagi, ini benar-benar yang terakhir kalinya, saya bersumpah. Ternyata Wang Gang mengambil 200.000 yuan yang diberikan Ye King Cheng kepadanya sebelumnya, tetapi bukannya membayar utangnya, dia ingin membayar kembali uang itu, tetapi dia kehilangan segalanya lagi. Pergilah, aku merasa mual saat melihatmu. Ye King Cheng sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan Wang Gang baru saja menembakkan moncong senjatanya, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Porsche itu menderu dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Lu Yun melihat profil serius kakak perempuannya dan berkata dengan perasaan bersalah, kakak, maafkan aku. Lu Yun juga mengagumi dirinya sendiri karena membuat kakak perempuan tertuanya begitu bermasalah di hari pertama kepulangannya. Ekspresi Ye King Cheng melembut dan dia berkata, Xiao Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Ini bukan salahmu. Dia sudah lama muak dengan keterikatan Su Kei, tetapi hanya karena status pihak lain sebagai distributor dia tidak putus dengannya. Bahkan jika tidak ada Lu Yun hari ini, cepat atau lambat konflik ini akan pecah. Kak, aku sudah memikirkannya baik-baik, dan posisi manajer hari masih belum cocok untukku. Kegentingan. Ye King Cheng menginjak rem, berbalik dan menatap Lu Yun, dan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak keberatan dengan rumor itu? Kami, kakak dan adik, berperilaku baik, jadi mengapa kami perlu khawatir orang lain akan bergosip tentang kami? Dia sangat marah kali ini. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di perusahaan, Ye King Cheng tidak peduli, tapi kata-kata Lu Yun membuatnya sangat sedih. Tidak, saudari, kamu salah paham. Lu Yun buru-buru menjelaskan, saya hanya terbiasa dengan kebebasan. Saya benar-benar tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Itu tidak ada hubungannya dengan rumor yang beredar. Ye King Cheng terdiam beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, oke, selama kamu bahagia. Ngomong-ngomong, Kak, perusahaanmu mengadakan konferensi peluncuran produk baru lusa, kan? Yah, aku sedikit khawatir sekarang. Aku selalu merasa Su Kei dan grup kecantikan tidak akan menyerah. King Cheng Group sedang bersiap untuk mengadakan konferensi peluncuran produk baru sebelum go public untuk fokus memperkenalkan produk baru perusahaan. Para wartawan telah dihubungi sebelumnya. Namun dilihat dari kejadian baru-baru ini, konferensi pers ini mungkin tidak berjalan mulus. Ye King Cheng sakit kepala, Villa Hijau, tempat di mana Ye King Cheng biasanya tinggal dikelilingi oleh taman dan bayang-bayang kupu-kupu beterbangan. Setiap kali pintu halaman dibuka dan aroma bunga menyerbu wajahnya, kekhawatiran Ye King Cheng akan hilang. Lu Yun melihat sekeliling dan berkata dengan heran, kakak, apakah kamu satu-satunya yang tinggal di rumah sebesar itu? Yah, adik-adikmu yang lain sangat sibuk akhir-akhir ini dan jarang kembali. Jika kamu tidak menyuruh mereka merahasiakannya, aku pasti akan menelepon mereka malam ini untuk meminta mereka pulang. Ye King Cheng telah berganti pakaian rumah yang longgar, dan juga atasan dengan motif kartun kelinci putih kecil, yang sangat lucu. Ada perasaan langsung berubah dari Dewi Dingin menjadi saudara perempuan tetangga. Xiao Lu Yun, kamu menonton TV di ruang tamu, dan adikku akan memasak untukmu. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, Kak, pesan saja semangkuk mie. Bukankah ini terlalu santai? Tidak, aku masih ingat ketika kita masih kecil, kita tidak punya makanan ringan. Kakak, kamu sering diam-diam membawakan sepanci mie kakekku untuk kita makan. Aku juga sangat ingin merindukan cita rasa masa kecilku. Baiklah, Ye King Cheng tiba-tiba berubah menjadi juru masak cantik.
Setelah bekerja di dapur sebentar, dia mengeluarkan 2 mangkuk mie telur rebus yang masih mengepul. Lu Yun melahapnya sambil memujinya dan berkata, "Baiklah, kakak, rasa mie yang kamu masak masih sama seperti sebelumnya. Aku sudah lama tidak memakannya. Jika kamu menyukainya, adikku akan melakukannya untukmu seumur hidupmu." Melihat Lu Yun meminum setiap tetes mie kuahnya, mata Ye Qingcheng berubah menjadi senyuman bulan sabit. Ketika dia hendak membersihkan piring, Lu Yun berdiri lebih dulu dan berkata, "Saudari, biarkan aku yang melakukannya. Tanganmu sangat halus dan lembut, dan mudah terluka oleh cairan pencuci piring." Oh, Lu Yun kecil sebenarnya tahu bahwa dia merasa kasihan pada adiknya. Ye Qingcheng menunjukkan senyum lega dan berkata, "Kakak, mandi dulu," tanpa berusaha bersaing dengan Lu Yun. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar mandi. Tapi setelah mandi, Ye Qingcheng tiba-tiba tercengang. Dia sebenarnya lupa membawa piyamanya. Belum pernah ada laki-laki di rumah itu sebelumnya. Ye Qingcheng selalu keluar langsung setelah mandi. Melihat pakaian kotor yang dibuang ke mesin cuci, Ye Qingcheng berpikir keras. Memakai atau tidak, itulah pertanyaannya. Pada akhirnya, Ye Qingcheng mengambil handuk mandi putih dan bersiap untuk menyelinap kembali ke kamar dengan tenang sementara Lu Yun sedang menonton TV, tetapi di tengah jalan, kakinya tiba-tiba terpeleset. "Aduh, kakak, kamu baik-baik saja. Jangan lewat." Sebelum Ye Qingcheng bisa mengucapkan kata, "Datang," Lu Yun sudah muncul di hadapannya, wajah cantiknya memerah. Lu Yun juga tercengang. Bagaimana situasinya? Ia mendengar teriakan kakak tertua dan segera berlari menghampiri, lalu melihat kakak tertua terjatuh ke tanah. Tanda tanya. Lu Yun tertegun sejenak, dan ketika dia sadar, dia tiba-tiba melangkah maju dan mengambil Ye Qingcheng dari pinggang. "Xiao Lu Yun, kamu." Wajah cantik Ye Qingcheng memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Meski keduanya sedekat saudara kandung, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Mungkinkah Xiao Lu Yun ingin? Ye Qingcheng sangat gugup. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu punya iodofor di rumah?" Petik 2 titik titik titik. "Ya, itu ada di lemari di bawah TV." Setelah Lu Yun menidurkan kakak perempuan tertuanya, dia segera berbalik dan meninggalkan kamar, mencari yodium dan kapas. Memanfaatkan momen ini, Ye Qingcheng buru-buru mengenakan gaun tidurnya. "Lututmu terluka. Biarkan aku membantumu mengoleskan yodium untuk mendisinfeksi lututmu." Lu Yun mencelupkan kapas ke dalam larutan iodofor dan dengan hati-hati menyeka goresan di lutut kakak perempuan tertuanya. Aku akan melakukannya sendiri." Suara Ye Qingcheng sedikit bergetar. Meskipun dia telah mengenakan gaun tidurnya, gaun itu masih relatif tipis. Agak memalukan menghadapi Lu Yun dalam posisi seperti ini. "Jangan bergerak." Namun, kali ini, Lu Yun meminum sedikit dengan ekspresi serius. Ye Qingcheng sedikit terkejut. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di tempat tidur karena malu. Sangat memalukan. Tetapi, adik laki-laki ini sepertinya agak sombong. Malam ini, Lu Yun tidur nyenyak. "Ketika saya bangun keesokan harinya, kakak perempuan tertua sudah pergi ke perusahaan. Ada sarapan yang disiapkan olehnya di ruang tamu, dan dia juga meninggalkan pesan penuh kasih. Bajingan kecil, jadilah anak baik dan makanlah sarapanmu." Wajah tersenyum tergambar di bagian belakang. Hati Lu Yun dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun kakak perempuan tertua terlihat dingin di luar, dia jelas merupakan kakak perempuan tertua yang berhati hangat di rumah. Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan dia dianiaya sedikitpun. Memikirkan hal ini, mata Lu Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor khusus. "Raja, apa perintahmu?" Saat panggilan dilakukan, terdengar suara yang sangat hormat. "Bantu aku meretas jaringan pribadi. Aku ingin semua file dan foto ada di komputernya. Berikan padaku secepat mungkin." "Seperti yang kamu perintahkan." Lu Yunyan berbicara dengan singkat dan langsung ke sasaran. Setelah menutup telepon, dia mengirimkan resume kepada pihak lain. Pemilik resume tersebut tidak lain adalah Liu Zifeng. Ketika Ye Qingcheng memecat Liu Zifeng kemarin, Lu Yun berada di tempat kejadian. Melalui observasi, dia menemukan bahwa Liu Zifeng bukanlah orang yang sederhana. Pertama-tama, saat dihadapkan pada pertanyaan Ye Qingcheng, dia bahkan tidak repot-repot membela diri dan langsung mengakui bahwa dia telah berkolusi dengan grup kecantikan. Kedua, ketika dia pergi, seringai muncul di sudut mulutnya, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. Berdasarkan tren terkini grup Qingcheng, Lu Yun merasa bahwa masalah yang paling mungkin terjadi adalah konferensi peluncuran produk baru besok. Jadi dia menyalin resume Liu Zifeng dari database informasi perusahaan. Selama seseorang meretas komputer Liu Zifeng, mereka pasti bisa mendapatkan beberapa petunjuk untuk mencegahnya main-main di konferensi pers. Ini adalah strategi asuransi Lu Yun. Menyelesaikan sarapan. Lu Yun hendak turun untuk berjalan-jalan, dan ketika dia sampai di taman villa, dia melihat sesosok tubuh berdiri tegak di luar pintu halaman. Itu adalah seorang pria berusia 40-an, dengan wajah berbentuk Cina, janggut pendek, dan wajah yang agak agung. Namanya Leo. Orang-orang di Jiangcheng lebih terbiasa memanggilnya Raja Nanjiang. "Raja Nanjiang, Leo, beri penghormatan kepada Tuan Yuntian." Suara Leo keras, dan saat dia melihat Lu Yun, tubuhnya tiba-tiba membungkuk 90 derajat.
Dia telah menunggu di sini selama hampir 1 jam. Dia menjaga punggungnya tetap tegak sepanjang waktu, seolah-olah bersantai sejenak saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Baru setelah Lu Yun muncul, dia membungkuk 90 derajat. Kamu mendapat informasi yang cukup baik. Lu Yun menatap Leo dan berkata dengan ringan. Dia tidak mengenal Raja Nanjiang, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki dasar dalam kungfu. Saya memiliki kakak laki-laki yang merupakan bawahan Jenderal Tianji. Dia secara khusus meminta saya untuk menjaga Yang Mulia dengan baik. Jaga aku. Aku khawatir aku akan membiarkanmu menyenangkanku. Leo tidak berani. Keringat dingin di sekujur tubuh Leo berjatuhan seperti air terjun dalam sekejap, dan jantungnya seakan tertekan kuat oleh gunung, membuatnya tak bisa bernapas. Aura Lord Yuntian terlalu menakutkan. Orang awam mungkin mengira dia memiliki temperamen yang biasa-biasa saja, namun mereka yang sedikit mengenalnya akan tahu bahwa semakin biasa dia, semakin menakutkan dia. Itulah yang terjadi pada Leo. Jika dia tidak mengetahui identitas Lu Yun sebelumnya, dia akan mengira bahwa Lu Yun hanyalah seorang pemuda biasa. Namun setelah mengetahui identitas Lu Yun, setiap perkataan dan perbuatan akan memberinya rasa penindasan yang sangat besar. Jangan gugup, entah kamu sedang menjagaku atau berusaha menyenangkanku, kamu datang di waktu yang tepat. Tepat ketika Leo merasa akan tercekik, kata-kata Lu Yun langsung menghidupkannya kembali. Saya bersedia mendengarkan perintah yang mulia. Bagus, Lu Yun mengangguk. Ada beberapa hal yang perlu kamu bantu. Pertama, saya curiga kebakaran di Sun Sin Welfare Institution 15 tahun lalu terkait dengan Excellence Real Estate. Anda harus fokus memeriksa penanggung jawabnya. Kedua, besok perusahaan saudara perempuan saya, King Cheng Group, akan mengadakan konferensi peluncuran produk baru. Saya harap Anda bisa memberi contoh. Ketiga, setelah Lu Yun selesai menjelaskan semuanya, Leo pergi dengan hormat, merasa sangat bersemangat. Mampu bekerja untuk Lord Yuntian adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Dia, Leo, cukup beruntung menerima kehormatan ini, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri padanya. Tak lama setelah Leo pergi, Lu Yun menerima email notifikasi. Saya kembali ke kamar, masuk ke kotak surat menggunakan komputer kakak perempuan tertua saya, dan mengunduh file terkompresi di dalamnya. Buka zipnya dan buka, penuh dengan konten menarik. Lu Yun tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, kamu cukup pandai bermain. Tidak apa-apa jika Liu Zifeng tidak menimbulkan masalah besok, tetapi jika dia tidak tahu apa yang baik, dokumen-dokumen ini akan cukup untuk merusak reputasinya. Hari berikutnya, aula konferensi di lantai 13 gedung King Cheng. Media datang satu demi satu. Ye King Cheng menekankan berulang kali, pastikan untuk memeriksa ide pekerjaan mereka dengan hati-hati dan jangan biarkan pemalas masuk. Menteri Keamanan Guo Hui menepuk dadanya dan meyakinkan, Tuan Ye, Anda dapat yakin ketika saya melakukan sesuatu. Tapi saat bersiap di belakang panggung, Ye King Cheng masih merasa tidak nyaman. Lu Yun meremas telapak tangannya dan bertanya, ada apa, kakak? Entahlah, kelopak mata kananku berkedut sejak pagi. Aku selalu merasa ada hal buruk yang akan terjadi. Tidak apa-apa, aku di sini. Bahkan jika langit runtuh, aku akan membantumu menahannya. Kamu akan menghiburku. Ye King Cheng memelototi Lu Yun. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang sebenarnya terjadi dan Lu Yun tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya, kata-katanya membuatnya merasa lebih nyaman. Tepat pukul 10, konferensi pers dilaksanakan tepat waktu. Ye King Cheng menyesuaikan riasannya dan berjalan ke panggung, langsung mengejutkan banyak media. Mereka pernah mendengar nama Ye King Cheng sebelumnya dan mengetahui bahwa ada CEO cantik di Jiangcheng, tetapi kebanyakan dari mereka merasa nama itu berlebihan. Saat ini, selama seorang wanita memiliki fitur wajah yang bagus dan berpakaian bagus, dia bisa disebut cantik. Apalagi dengan bantuan kecantikan dan filter, Sister Feng juga bisa menjadi peri. Tapi saat mereka melihat Ye King Cheng muncul, mereka menyadari bahwa mereka salah. Ye King Cheng bertubuh tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa, terutama wajahnya yang memukau. Berbeda dengan selebritis internet yang memakai riasan tebal, riasan tipis saja sudah cukup untuk membunuh 99% wanita dalam sekejap. Seperti namanya, seseorang dapat memandang rendah sebuah kota. Para wartawan langsung bersemangat. Penampilan Ye King Cheng tidak mengecewakan mereka, dia murah hati dan sopan, dan memperkenalkan produk baru perusahaan dengan tertib. Paruh pertama konferensi pers berjalan sangat lancar. Ye King Cheng diam-diam menghela nafas lega, merasa kekhawatirannya mungkin tidak berdasar. Namun tidak lama kemudian, sesuatu tiba-tiba berubah. Seorang reporter wanita tiba-tiba berdiri dan bertanya, ada kabar bahwa Presiden Ye tidak segan-segan memecat karyawan lama perusahaan agar pria cantik itu mengambil alih. Apakah berita itu benar? Wajah semua orang di King Cheng Group berubah seketika. Ada apa dengan reporter ini? Siapa yang memintamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Beberapa kelompok penjaga keamanan bersiap untuk mengusir reporter wanita tersebut keluar dari tempat tersebut, tetapi Menteri Keamanan Guo Hui menghentikan mereka. Presiden Ye, tolong jawab pertanyaan saya. Reporter wanita itu menolak. Media lain juga memfokuskan kameranya ke wajah Ye King Cheng. Mereka lebih tertarik menggali kehidupan pribadi CEO cantik itu daripada produk baru King Cheng Group.
Ye Qingcheng berkata dengan wajah dingin, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan isi konferensi pers hari ini. Saya menolak menjawab. Bagaimana mungkin itu tidak relevan? Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan Liu Zifeng masuk dengan cibiran di wajahnya. Yang juga ikut bersamanya adalah He Sun. He Sun sedang duduk di kursi roda, kakinya ditutupi plester, dan satu lengannya dibalut perban dan digantung di dadanya. Ketika Menteri Keamanan Guo Hui melihat pemandangan ini, alih-alih menghentikannya, dia malah berinisiatif membantu He Sun mendorong kursi roda. Segera, seorang reporter menyerahkan mikrofon ke mulut Liu Zifeng, "Tuan, apakah Anda punya dendam dengan Qingcheng Group?" "Tentu saja, saya adalah karyawan lama yang diberhentikan oleh Ye Qingcheng." Saat dia melihat Liu Zifeng, Ye Qingcheng tahu bahwa situasinya tidak baik, dan berteriak dengan dingin, "Liu Zifeng, kamu bukan lagi karyawan grup kami, silakan keluar." "Haha, Presiden Ye, apakah Anda begitu ingin mengusir saya? Apakah Anda takut saya akan membeberkan perbuatan kotor Anda?" Liu Zifeng mencibir. Alis Ye Qingcheng terangkat, "Saya, Ye Qingcheng, bekerja secara terbuka dan jujur, dan saya tidak takut Anda menyiramkan air kotor ke saya. Hanya saja apa yang Anda katakan tidak ada hubungannya dengan konferensi pers hari ini, jadi silakan pergi." "Haha, kamu akan tahu apakah itu penting setelah aku selesai berbicara." Liu Zifeng terus mencibir. "Tuan Liu, bisakah Anda memberitahu kami secara detail apa yang terjadi?" Tiba-tiba, semua kamera terfokus pada Liu Zifeng, dan tidak ada yang memperhatikan produk baru Qingcheng Group. "Tentu saja, aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengobrak-abrik wajah munafik Ye Qingcheng dan membiarkanmu melihat betapa jeleknya dia di dalam." Liu Zifeng berdeham dan melanjutkan. "Nama saya Liu Zifeng. Saya pernah menjadi manajer SDM di Qingcheng Group. Saya telah bekerja keras di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pencapaian grup Qingcheng hari ini mutlak diperlukan tanpa kontribusi saya, Liu Zifeng. Sekarang perusahaannya akan segera listing, saya juga sangat senang. Saya merasa kerja keras saya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, Tetapi wanita ini, Ye Qingcheng, sedang mencoba untuk menghancurkan hubungan. Untuk mendukung putranya yang cantik, dia benar-benar menendang saya, seorang sosok veteran yang telah bekerja keras dan mencapai prestasi besar, keluar dari perusahaan. Apakah menurutmu ini adil?" Liu Zifeng mengeluh dengan keras. Media banyak berbicara, dan pandangan mereka terhadap Ye Qingcheng benar-benar berubah. Sangat sulit untuk mengetahui orang tetapi tidak mengetahui hatinya. Wanita ini sangat cantik, tetapi dia berhati ular dan kalajengking. Apakah perusahaan seperti itu masih mau go public? Hampir cukup untuk pergi ke kuburan. Wajah Ye Qingcheng menjadi gelap. "Liu Zifeng, kamu berbicara omong kosong. Jelas kamu adalah orang pertama yang berkolusi dengan grup kecantikan. Untunglah aku tidak menganggapmu bertanggung jawab secara pidana. Beraninya kamu memukuliku. Apakah kamu ingin kehilangan muka? Apakah saya berkolusi dengan grup kecantikan? Ye Qingcheng, Anda harus memberikan bukti sebelum berbicara. Hari itu di kantorku, apakah kamu secara pribadi mengakui bahwa kamu telah berkolusi dengan grup kecantikan? Sekarang kamu benar-benar meminta bukti padaku." "Candaan," Liu Zifeng berteriak keras, menunjuk ke banyak media dan berkata. "Kalian menghakimi saya. Apakah Anda percaya pernyataan ini? Jika Anda mengkhianati perusahaan, apakah Anda akan berdiri dan mengakuinya sendiri? Apakah menurut Anda saya bodoh?" Semua orang menggelengkan kepala. Hanya orang bodoh yang akan berdiri dan mengakui bahwa ia telah berkolusi dengan perusahaan lain. Pernyataan Ye Qingcheng terlalu tidak tepat. Orang yang paling dirugikan adalah saudaraku He Sun. Liu Zifeng menunjuk ke arah He Sun di kursi roda dan berkata dengan marah. Dia adalah sopir Ye Qingcheng, dan dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Ye Qingcheng memelihara seorang anak laki-laki yang cantik. Tapi hanya karena beberapa kata persuasi, lihat bagaimana dia dipukuli. Semua kamera langsung berpindah ke He Sun. He Sun juga bekerja sama dan mengeluarkan surat keterangan medis, mengertakkan gigi dan berkata, "Ini adalah diagnosis yang diberikan kepada saya oleh rumah sakit. Tulang pergelangan tangan kanan atas saya patah tulang, dan ligamen lutut robek di kedua sisi." Ledakan, rasanya seperti bom air dalam yang tiba-tiba meledak, dan seluruh tempat mendidih. Itu keterlaluan, itu melanggar hukum. Wanita berhati kejam seperti itu sebenarnya berani berdiri di atas panggung dan mengadakan konferensi pers. Turun sekarang. Ye Qingcheng, Anda harus memberi kami penjelasan. Kami harus memberikan keadilan kepada Tuan He Sun dan Tuan Liu Zifeng. Opini publik langsung jatuh ke satu sisi, dan semua reporter media diliputi kemarahan. Wajah Ye Qingcheng sedikit memucat, dan suaranya bergetar. "Liu Zifeng, kamu terus mengatakan bahwa aku membantu wajah si kecil itu duduk, dan kamu terus mengatakan bahwa aku mengirim seseorang untuk memukul He Sun. Di mana buktinya? Tolong tunjukkan buktinya." Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meminta Liu Zifeng untuk memberikan bukti. Liu Zifeng mendengus tetapi tidak menjawab. Saat ini, seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri. "Ada yang ingin kukatakan. Namanya Jiang Tao, dan dia adalah manajer SDM saat ini di Qingcheng Group. Ketika Liu Zifeng menjabat, dia adalah wakilnya. Saya dapat membuktikan bahwa Liu Zifeng mengatakan yang sebenarnya."
Tepat ketika semua orang mengira dia akan berbicara mewakili Ye Qingcheng, mereka tidak menyangka bahwa Jiang Tao benar-benar memihak Liu Zifeng. Seluruh tempat terkejut. Tubuh halus Ye Qingcheng bergetar dan berkata, Jiang Tao, apa yang kamu bicarakan? Apakah Presiden Ye tidak mengerti apa yang saya katakan? Semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu awalnya ingin menyerahkan posisi manajer ini kepada pria cantik itu, tetapi kamu terpaksa menyerahkan posisi itu kepadaku karena tekanan. Saat Jiang Tao berbicara, dia melepas lencana kerjanya dan berkata dengan suara yang kuat, saya, Jiang Tao, tidak akan makan makanan ini. Ledakan. Tubuh Ye Qingcheng bergetar hebat, tetapi sebelum dia bisa pulih, pintu ruang konferensi dibuka lagi. Orang yang datang kali ini adalah Su Kai, putra tertua keluarga Su, dan Wang Gang. Tuan Jiang mengatakannya dengan baik. Wanita seperti Ye Qingcheng sama sekali tidak layak menerima layanan Anda. Jika Anda keluar dari grup Qingcheng, Anda dapat bergabung dengan keluarga Su kami kapan saja. Kemunculan Su Kai sekali lagi membuat wartawan media mencapai klimaks. Mereka semua tahu bahwa keluarga Su adalah penyalur saluran terbesar di grup Qingcheng, dan Tuan Su adalah pengejar fanatik Ye Qingcheng. Ngomong-ngomong, pasti perilaku Ye Qingcheng yang mendukung bocah cantik itu yang membuatnya marah. Benar saja, Su Kai mengambil mikrofon yang diserahkan oleh seorang reporter dan berkata, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, saya akan memutuskan semua kerjasama dengan Qingcheng Group. Kemudian dia melihat ke arah Wang Gang lagi, apakah kamu juga tidak ingin mengatakan sesuatu? Kamu bisa mengatakannya sekarang. Setelah berbicara, dia menyerahkan mikrofon kepada Wang Gang. Jejak kebencian melintas di mata Wang Gang, dan dia berkata diam-diam, Ye Qingcheng, Tuan Su berjanji untuk membantuku melunasi hutang judiku, jadi jangan salahkan aku, kamulah yang pertama kali tidak baik. Namaku Wang Gang. Seperti Ye Qingcheng, aku dibesarkan di rumah kesejahteraan sinar matahari, jadi aku tahu seperti apa dia. Ye Qingcheng suka menindas anak-anak lain, termasuk aku, sejak dia masih kecil. Wang Gang bingung antara benar dan salah dan menyalahkan Ye Qingcheng atas semua yang telah dia lakukan di panti asuhan. Saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi ketika saya masih kecil. Saya hanya akan mengatakan bahwa baru-baru ini, dekan tua itu sakit parah dan membutuhkan banyak uang untuk perawatan medis. Saya pergi ke Ye Qingcheng berkali-kali dan memohon padanya sambil berlutut, untuk meminjam uang. Tapi untuk Ye Qingcheng, tidak apa-apa jika dia tidak meminjamnya. Dia menyebutku bajingan dan menyuruhku keluar. Setelah Wang Gang menyelesaikan tuduhannya, terjadi keheningan yang sangat lama. Seluruh ruang konferensi diselimuti suasana depresi. Depresi semacam ini adalah tanda sebelum kemarahan meletus. Ye Qingcheng, kamu bajingan. Akhirnya, setelah keheningan yang lama dan tertahan, kemarahan semua orang pecah sepenuhnya. Ye Qingcheng, wanita tidak tahu berterima kasih sepertimu tidak pantas hidup. Pergi dan mati. Sebagai seorang wanita, aku malu padamu, wanita jalang yang tidak tahu malu. Ye Qingcheng, kuharap kamu segera pergi ke neraka. Kritik dan kecaman yang keras membuat tubuh Ye Qingcheng bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku tidak pernah melakukan apapun yang dia katakan. Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan putus asa, pakaiannya basah oleh air mata kesedihan, tapi tidak ada yang mendengarkan penjelasannya. Mereka telah memutuskan bahwa Ye Qingcheng adalah seorang femme fatale yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Dia harus tenggelam dalam ludah semua orang. Ye Qingcheng, kamu sangat tersembunyi. Aku, Guanqi, telah menjadi saudara perempuanmu begitu lama, tapi aku bahkan belum melihat kepribadianmu. Guanqi mencibir dan melepas lencana kerjanya dan membantingnya ke tanah, saya merasa malu bekerja dengan orang seperti Anda. Anqi, bahkan kamu. Tidak peduli seberapa kuat Ye Qingcheng, dia tidak dapat menahan pukulan berturut-turut, dan akhirnya matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Tapi saat dia hendak jatuh ke tanah, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari latar belakang dan menangkap tubuh lemah itu. Tidak ada di antara kalian yang bisa lepas dari tanggung jawab hari ini. Lu Yun sudah sangat marah ketika Liu Zifeng keluar untuk membuang air kotor, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia menanggungnya. Dia ingin melihat berapa banyak orang di sisi lain dan berapa banyak metode yang akan dia gunakan untuk menindas saudara perempuannya. Guo Hui, dia menghindari. Jiang Tao, Su Kai, Wang Gang. Sebaik, Guanqi, satu demi satu, mereka melontarkan fitnah, mencoreng, dan menghina kakak perempuan tertua. Ada juga media yang mendengarkan kata-kata sepihak dan mengutuk serta mengkritik saudari Qingcheng tanpa bukti substantif. Kemarahan di hati Lu Yun telah menumpuk lapis demi lapis, lapis demi lapis. Tak ada habisnya. Tapi saat ini, Liu Zifeng menunjuk ke arah Lu Yun dengan sangat tidak berterima kasih dan berkata, itu dia adalah pria cantik yang dipelihara oleh Ye Qingcheng. Sosok Lu Yun menghilang seketika, dan ketika dia muncul di saat berikutnya, dia sudah berada di depan Liu Zifeng. Kamu, dia, Bu, apakah kamu perlu dipukuli? Apakah kamu perlu dipukuli? Apakah kamu perlu dipukuli? Lu Yun menjambak rambut Liu Zifeng dan membantingnya ke meja di sebelahnya, sekali, dua kali, tiga kali. Ledakan, 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 Liu Zifeng langsung dipukuli sampai mati. Kamu orang barbar, kenapa kamu memukuli orang? Wartawan media di sekitarnya tiba-tiba bereaksi dan menegur Lu Yun dengan marah.
Wajah Liu Zifeng berlumuran darah dan dia berteriak. Kalian semua sudah melihat betapa arogannya bocah cantik ini. Cepat ambil foto kejahatannya. Aku ingin dia masuk penjara. Ah! Tanpa diingatkan lagi, para reporter sudah menekan tombol shutter dengan panik. Saya pikir Anda tidak akan menitikkan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Kemarahan melonjak di mata Lu Yun, dan dia mengangkat Liu Zifeng ke atas panggung seperti ayam. Nyalakan proyektor dan putar file di drive USB saya. Lu Yun berteriak keras kepada staf di belakang panggung. Bentak, proyektor menyala. Segera setelah itu, sebuah percakapan terdengar. Tuan Li, saya telah mengatur agar saudara laki-laki saya He Sun berada di samping Ye Qingcheng sebagai sopir. Saya yakin tidak akan lama lagi kita bisa mengambil foto wanita jalang itu. Bagus sekali, sebaiknya publikasikan fotonya sebelum Qingcheng Group go public. Saya ingin menjadikan Qingcheng Group sebagai lelucon. Kalau begitu, uang yang kamu janjikan untuk diberikan kepada kami saudara-saudara. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu lebih sedikit setelah semuanya selesai. Ini adalah file audio, tetapi terdengar jelas bahwa salah satu orangnya adalah Liu Zifeng. Setelah audio berakhir, tiba-tiba dua foto muncul di proyektor, satu adalah foto keluarga Liu Zifeng, dan yang lainnya adalah foto tempat tidur. Ada 3 orang di foto ranjang, Liu Zifeng, He Sun, dan seorang wanita. Dengan membandingkan foto-foto tersebut, kita dapat melihat bahwa wanita tersebut adalah istri Liu Zifeng. Wow, semua media menjadi gila. Ujung tombak yang marah langsung berbalik ke arah Liu Zifeng dan He Sun. Ternyata sampah sebenarnya adalah kalian berdua. Kalian berdua bajingan akan mati bahagia jika kalian menipu perasaan kami. Saya mendengar bahwa Tuan Li dalam audio adalah Li Gaofei, bos grup kecantikan. Saya tidak menyangka grup kecantikan akan menggunakan metode kotor seperti itu untuk menekan lawan-lawannya. Expose. Harus diekspos. Biarkan semua orang memboikot produk beauty group. Menghadapi pertengkaran verbal media, Liu Zifeng sudah melupakan rasa sakit di kepalanya, dan sepertinya telah kehilangan jiwanya. Bagaimana? Audio ini direkam secara diam-diam oleh dirinya sendiri untuk mencegah Li Gaofei gagal membayar utangnya. Tapi dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di tangan Lu Yun meski terpelihara dengan baik. Apalagi foto pribadinya pun terekspos. Liu Zifeng benar-benar putus asa. Wartawan media terus mengkritik, tapi kali ini, Lu Yun tiba-tiba berteriak, diam. Aula konferensi besar terdiam sesaat. Mata tajam Lu Yun mengamati semua reporter, membuat semua orang merasa seperti ada cahaya yang menyinari punggung mereka. Sebelum Anda mengutuk orang lain, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memenuhi syarat. Selama media yang tidak bermoral ini memahami suatu hal, mereka akan mengkritiknya dengan keras. Sekalipun kritik tersebut salah, mereka tidak perlu mengambil tanggung jawab apapun. Mereka sama sekali tidak peduli betapa traumanya mereka yang dituduh secara salah. Kalian semua berhutang maaf pada Suster Qingcheng, berlututlah. Terjadi keheningan yang mematikan, namun, tidak ada yang berlutut. Mereka mengakui bahwa mereka telah menganiaya Ye Qingcheng, tetapi apakah Lu Yun terlalu sombong untuk meminta mereka berlutut? Nadanya keras sekali. Pada saat ini, Su Kai tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, apa yang baru saja Anda katakan hanya dapat menunjukkan bahwa Liu Zifeng bahkan lebih tercela, tetapi itu tidak dapat menutupi fakta bahwa Ye Qingcheng memiliki seorang anak laki-laki yang cantik dan tidak tahu berterima kasih. Su Kai memang sedikit terkejut karena Lu Yun mampu memberikan bukti untuk melawan Liu Zifeng, tapi ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan sama sekali. Semuanya masih di bawah kendalinya. Tuan Su benar, Liu Zifeng bukanlah orang baik, begitu pula Ye Qingcheng. Rasa dingin melintas di mata Lu Yun. Su Kai ini telah dimasukkan dalam daftar orang-orang tidak berguna. Saudari Qingcheng adalah saudara perempuan yang saya hormati, itu saja. Bukti apa yang kamu punya? Tanya reporter wanita yang pertama kali membuat masalah. Lu Yun menatapnya dengan dingin, aku tidak perlu membuktikannya. Selain itu, meskipun aku benar-benar ada hubungannya dengan Sister Qingcheng, tidak perlu melaporkannya padamu, bangsat. Tuan, Anda sekarang secara pribadi menyerang saya. Serangan pribadi. Lu Yun mendengus dingin, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menembus ke dalam tubuh reporter wanita itu. Jika kamu mengatakan satu hal lagi, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu? Celepuk. Kaki reporter wanita itu melunak dan dia terjatuh ke tanah. Di bawah rok putih yang menutupi pantatnya, genangan cairan yang menyengat dan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul. Dia sangat takut sampai dia pipis. Pada saat itu, seolah-olah ada iblis menakutkan yang menghadapnya, dan sepertinya jika dia mengucapkan satu kata lagi, dia akan benar-benar mati di tempat. Mata dingin Lu Yun beralih dari reporter wanita itu, dan yang berikutnya dia fokuskan adalah Wang Gang. Wajah Wang Gang langsung pucat. Kamu baru saja mengatakan bahwa Sister Qingcheng menindasmu ketika kamu masih kecil. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu meminjam uang dari Sister Qingcheng untuk mengobati kakekku. Kamu baru saja mengatakan bahwa Sister Qingcheng adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Lu Yun berjalan menuju Wang Gang selangkah demi selangkah, berulang kali menakuti Wang Gang. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat dan tidak berdarah. Tubuh Wang Gang gemetar, dan dia sudah bisa merasakan hawa dingin yang menusuk ke arahnya.
Dia sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Perasaan ini seperti dewa pembunuh yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Tali sarafku hampir putus. Aku akui, ini aku. Wang Gang tidak dapat menahan tekanan lagi, wajahnya penuh kepanikan, dan dia akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi kali ini, Su Kei memotongnya. Selain mengintimidasi orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bentak. Namun, begitu Su Kei membuka mulutnya, dia tiba-tiba ditampar dan diterbangkan, dan 3 gigi berdarah langsung keluar. Anjing bodoh, kamu menyela lagi dan mengabaikanku. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius?